Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Salam petani buah dimanapun berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan channel saya Yarsel Adam. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang cara merawat tanaman jeruk siam madu. Oke, langsung saja. Jeruk siam adalah salah satu jenis jeruk yang boleh dibilang mudah untuk dibudidayakan. Memang ada penanganan khusus, namun itu semua masih dalam tahapan mudah. Asalkan dirawat dengan baik, kebutuhan air tercukupi, pupuk rutin diberikan, cahaya matahari cukup, maka tanaman jeruk siam akan berbuah dengan lebat. Yang pertama yang kita bahas yaitu sinar matahari. Tanaman jeruk membutuhkan cahaya matahari yang banyak, minimal 5-6 jam sehari. Tanaman harus terkena cahaya matahari. Maka dari itu, jeruk siam memang disarankan untuk ditanam di persawahan atau tempat yang lapang. Jangan sampai ada tanaman lain yang posisinya lebih tinggi dan membayangi pohon jeruk. Bila hal ini terjadi, maka tanaman jeruk akan sulit berkembang dan menjadi kerdil. Selanjutnya kita masuk kepada ketersediaan air. Karena tanaman sangat membutuhkan air. Pohon jeruk membutuhkan air dalam jumlah sedang. Ketika kemarau tidak mengalami kekeringan, dan ketika musim hujan tiba pun lahan jangan sampai tergenang. Ketika datangnya musim kemarau, lahan harus dijaga supaya tanah tidak mengalami keretakan. Apabila memang kondisi lahan sudah retak, maka segera diairi air, dan sebaliknya. Ketika musim hujan datang, air hujan yang mengguyur lahan harus segera dialirkan menggunakan drainase supaya tidak mengenangi tanaman. Cara terbaik untuk mengatasi genangan air adalah dengan membuat bedengan. Bedengan membantu mengalirkan air hujan yang jatuh dan mengendalikan ke tempat yang ketinggiannya lebih rendah. Selanjutnya kita masuk kepada pemberian pupuk. Pupuk yang digunakan pada tanaman jeruk siam adalah jenis pupuk kandang dan pupuk NPK. Pupuk kandang yang digunakan adalah dari kotoran kambing yang telah hancur. Pupuk ini bisa diberikan setiap setahun sekali. Sedangkan pupuk NPK bisa diberikan 4 atau 5 bulan sekali dengan dosis sekitar 25-30 gram per pohon. Seiring bertambahnya usia tanaman, maka dosis pupuk juga harus ditambah. Selanjutnya kita masuk dengan pemangkasan dahan. Pemangkasan dahan adalah proses pemilihan dahan atau ranting tanaman untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Pemangkasan sebaiknya dilakukan pada ranting yang telah mati atau ranting yang tumbuh terlalu liar. Ranting yang tumbuh terlalu liar akan membuat tanaman itu sendiri menderita. Tanaman yang menderita contohnya adalah tanaman yang rantingnya terlalu kecil, namun buah yang dihasilkan besar-besar. Hal ini bisa ditandai dengan ranting yang bentuknya melengkung karena tidak mampu menahan berat beban buah. Maka ketika ranting belum mengeluarkan buah, sebaiknya mulai dilakukan pemangkasan. Selain untuk menunjang pertumbuhan ranting, ranting juga dilakukan untuk memberikan ruang tumbuh pada batang tanaman. Ruang yang cukup akan membuat cahaya matahari menyinari daun dan batang pada tanaman. Hal ini akan membuat proses fotosintesis menjadi sempurna, sehingga tanaman pun tumbuh optimal. Manfaat lain dari pemangkasan juga untuk mengurangi adanya penyakit. Apabila satu ranting tanaman yang terkena penyakit, ketika kita memotong ranting tersebut dan membuangnya jauh-jauh, maka bisa mencegah hama atau penyakit tersebut menular ke ranting atau pohon yang lain. Pemangkasan ranting dilakukan dengan sistem 1:3:9. Satu batang utama lalu dilanjutkan dengan 3 ranting lanjutan. Itu seterusnya. Ranting primer atau ranting utama pun harus diatur jaraknya agar tidak bersinggungan dengan ranting lainnya. Pemotongan ranting utama, kedua dan ketiga dipotong dengan ukuran panjang kira-kira 30-40 cm dari pangkal ranting. Selanjutnya kita masuk kepada kesehatan daun.
Daun adalah salah satu bagian tanaman yang harus dijaga kesehatannya. Di daunlah terjadi proses fotosintesis yang mana merupakan proses metabolisme tanaman. Salah satu hal yang bisa merusak kesehatan daun adalah kutu daun. Ukuran kutu daun begitu kecil, biasanya tinggal berkelompok dan berwarna hitam. Kalau ada kutu daun, biasanya ada juga semut di dalamnya. Kenapa demikian? Karena kutu daun mampu mengeluarkan cairan yang rasanya manis. Cairan ini akan mengundang semut datang untuk memakannya. Selain memakan cairan manis, semut juga akan memakan daun tanaman, terutama daun muda dan tunas yang baru tumbuh. Maka dari itu, kutu daun harus dicegah sedini mungkin. Pencegahan paling utama adalah dengan memeriksa rutin setiap periode tertentu. Apabila tanaman jeruk sudah terserang kutu daun, maka hal yang dilakukan adalah dengan cara memotong ranting yang terserang kutu daun. Ranting yang sudah dipotong harus dibuang jauh dari tanaman jeruk. Kalau perlu, ranting dibakar supaya kutu daun tidak menyebar lagi. Kutu daun yang serangannya masih dalam area kecil bisa diantisipasi dengan menggunakan insektisida. Proses penyemprotan insektisida pun harus menggunakan kaidah penyemprotan yang baik. Jangan sampai cairan insektisida mengenai bagian buah atau buah yang telah tumbuh. Ini bisa merusak kualitas dari buah itu sendiri. Yang terakhir, kita masuk kepada kebersihan lahan dari gulma. Gulma atau tanaman pengganggu pasti akan tumbuh. Kebersihan lahan sebaiknya harus dijaga. Gulma yang tidak sering dibersihkan akan menyerap nutrisi yang ada pada tanah. Nutrisi yang seharusnya diserap tanaman jeruk siam malah dimakan oleh si gulma. Kebun jeruk yang terjaga kebersihannya akan membuat siapapun yang melihatnya menjadi senang. Tanaman pun tumbuh dengan subur. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salam Petani Indonesia. Saya Arsel Adam. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.